Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin mau membahas tentang negara Iran. Tahu kan? Negara yang berada di Timur Tengah ini agak unik teman-teman. Biasanya kan penduduk Timur Tengah itu orang Arab, namun di negara Iran ini mayoritas penduduknya merupakan orang Persia yang terkenal cakep-cakep, ganteng dan cantik-cantik. Negara mayoritas Islam Syiah ini merupakan salah satu negara yang terang-terangan menentang dan melawan Zionis Israel, Amerika dan para sekutu-sekutunya. Gak bahaya tah? Benarkah banyak aturan-aturan aneh di negara ini? Tahukah kalian jika Iran juga memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik? Di samping itu masih banyak lagi fakta unik dan hal menarik tentang negara Iran ini. Kalau kalian penasaran, yuk langsung saja ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja, kita ciao! Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Iran sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Lalu muncullah peradaban kuno Elam di tahun 8.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Median atau Medes pada tahun 678 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh orang-orang suku Fars atau Paras pada tahun 550 sebelum Masehi. Nah, karena yang bikin kerajaan ini adalah orang-orang Pars, maka kerajaan tetangganya yaitu kerajaan Yunani menulisnya sebagai Persia. Sejak saat itulah nama Persia mulai digunakan untuk menamai wilayah ini. Saat periode Achaemenid ini pula, agama resminya bernama Zoroastrian. Kalau di agama Islam namanya adalah agama Majusi, teman-teman. Kekaisaran ini lalu mempersatukan semua suku etnis dan bangsa dengan agama Zoroastrian. Mereka berdoa pakai bahasa yang sama, face mukanya juga sama, tradisi keagamaannya juga sama. Karena kesamaan itulah mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Arya atau Arya. Selanjutnya pada masa Kekaisaran Sasania yang berdiri pada tahun 224, nama Iran mulai digunakan. Iran sendiri berasal dari kata Eran yang artinya tanah bangsa Arya. Lalu apa bedanya Persia dengan Iran? Begini teman-teman, Persia itu nama lain dari Iran yang digunakan oleh bangsa asing untuk menyebut wilayah ini. Sedangkan kata Iran dipakai oleh bangsa Iran sendiri untuk menyebut negaranya. Selanjutnya pada tahun 632 di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Rasyidin. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar di wilayah Persia ini teman-teman. Selanjutnya Persia terus dikuasai oleh berbagai kerajaan Islam hingga pada tahun 1219 datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol. Setelah kemunduran Kekaisaran Mongol, Persia diteruskan oleh berbagai kerajaan Islam. Salah satunya adalah Kekaisaran Safawi yang berdiri pada tahun 1501. Di masa Safawi inilah pertama kalinya agama Islam Syiah dijadikan sebagai agama resmi. Kekaisaran Safawi ini lalu digantikan oleh Kekaisaran Qajar yang berdiri pada tahun 1789. Kekaisaran Qajar ini jatuh setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Reza Shah Pahlavi yang dibantu oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1921. Bang Reza ini lalu mendirikan Kekaisaran Iran atau nama lainnya itu Dinasti Pahlavi di tahun 1925. Kekaisaran Iran ini runtuh setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979, lalu berganti menjadi Iran seperti yang kita kenal saat ini. Berikut 8 fakta negara Iran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara serta presiden sebagai pemegang otoritas tinggi negara. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tehran atau Teheran. Secara geografis,
Iran berada di benua Asia Barat, kawasan Timur Tengah, serta berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan Laut Kaspia, di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Afghanistan dan Pakistan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 87.590.873 jiwa. Untuk agama, 99,3% penduduk merupakan pemeluk agama Islam, 0,7% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, tidak ada sensus resmi tentang etnis. Namun bisa dipastikan sebagian besar penduduk di sini merupakan etnis Iran atau Persia. Ada pula etnis Turki, etnis Kurdi, serta belasan etnis minoritas lainnya. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Farsi atau Persia. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 76 dunia. Sedangkan untuk perekonomian, negara Iran merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Turki, dan Pakistan. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama rial Iran dengan kurs 1 rial setara dengan 0,37 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar warga di negara Iran ini tinggalnya di perkotaan atau 73,4% dari total penduduk? Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan di daerah pedesaan. Jadi banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang mengadu nasib merantau ke kota. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini sebesar 50% dari total penduduk menurut ekonom Hasan Rakfar di tahun 2023. Sedangkan untuk gaji UMR di negara Iran ini per Maret 2023 sebesar 26.554.950 real per bulan atau sekitar 10 juta rupiah per bulan. Meskipun upah di sini itu sangat tinggi, namun negara Iran saat ini menghadapi masalah yang pelik, yaitu inflasi yang menembus angka 60% pada bulan Mei 2023. Ini artinya harga rata-rata produk di Iran ini mengalami kenaikan sebesar 60% dari harga sebelumnya. Bahkan harga makanan di sini melonjak antara 70 sampai 100%, teman-teman. Wow. Next ya, di part kedua Iran kita akan membahas hal ini. Kebebasan beragama. Nama negara ini adalah Republik Islam Iran. Jelas dan pasti agama Islam yang menjadi agama resmi yang diakui di negara ini, teman-teman. Khususnya agama Islam Syiah 12. Sekitar 90-95% penduduk Islam Iran menganut aliran Syiah. Mazhab Islam lainnya kecuali Ahmadiyah diberikan penghormatan secara penuh. Jadi semua aliran Islam termasuk Sunni diperbolehkan beribadah sesuai fikihnya masing-masing, teman-teman. Kecuali Ahmadiyah yang memang dilarang oleh pemerintah Iran. Meskipun namanya adalah Republik Islam, konstitusi Iran juga mengakui penganut agama yang lain, seperti agama Zoroaster, Kristen, serta Yahudi sebagai agama minoritas. Seperti halnya minoritas di negara-negara lain, memang tak bisa dipungkiri kalau ada ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. Baik itu perlakuan di masyarakat, hukum maupun kebijakan pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Islam Sunni. Sekitar 5-12% penduduk Iran merupakan penganut Islam Sunni. Meskipun Sunni dihormati, namun masih ada batasan. Contohnya nih, pemeluk aliran Sunni dilarang untuk menjadi presiden Iran. Sunni juga belum bisa menduduki posisi menteri di kabinet. Paling tinggi adalah posisi wakil menteri atau menjadi anggota parlemen kayak DPR gitu, teman-teman. Kalau masuk PNS juga ada tes ideologi. Jadi kalau ada dua orang yaitu Sunni dan Syiah memiliki nilai yang sama, maka pemerintah memprioritaskan orang Syiah untuk diterima bekerja. Namun meskipun begitu, pemeluk Islam Sunni di negara Iran ini memiliki sekitar 15.000 masjid dan musola yang tersebar di seluruh penjuru Iran. Yang kedua adalah Kristen.
Di negara ini terdapat sekitar 370.000 umat Kristiani, serta memiliki sekitar 6.000 gereja. Pemeluk agama Kristen di negara Iran ini kebanyakan adalah orang-orang etnis Armenia ya teman-teman. Mereka juga diberikan jatah 2 kursi di parlemen negara Iran. Yang ketiga adalah agama Zoroaster atau Majusi, sebuah agama tertua di negara Iran. Hari ini hanya tersisa sekitar 25.000 pemeluk agama ini teman-teman. Serta terdapat 1 kuil untuk tempat beribadah orang-orang Zoroaster. Pemerintah Iran juga memberikan jatah 1 kursi di parlemen untuk pemeluk agama Zoroaster. Lalu yang keempat ada agama Yahudi. Di luar dugaan loh teman-teman, ada Yahudi di negara Islam Iran dan diakui pula. Di sini terdapat sekitar 8.500 orang Yahudi serta memiliki 25 sinagog atau tempat untuk beribadah orang Yahudi. Selain itu, umat Yahudi juga mendapatkan 1 kursi di parlemen negara Iran. Wah, gak nyangka ya teman-teman, ternyata negara Iran ini lebih terbuka untuk menerima perbedaan agama dan mazhab. Bagaimana pendapat kalian? Sistem pemerintahan. Negara Iran memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik berbeda dari negara-negara lain di dunia ini teman-teman. Mereka memiliki pemimpin tertinggi sebagai kepala dari 3 cabang negara, yaitu eksekutif, badan legislatif, serta kehakiman. Pemimpin tertinggi juga memegang kendali atas angkatan bersenjata Iran. Semua kebijakan luar negeri juga dikendalikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi ini. Jadi pemimpin tertinggi di Iran ini memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat mutlak teman-teman. Ya mirip-mirip seperti monarki absolut, namun cuma namanya aja yang berbeda. Untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi, syarat yang utama adalah harus seorang ulama dan tentu saja harus Syiah. Jangka waktu jabatan pemimpin tertinggi adalah seumur hidup. Kalau meninggal, maka yang menentukan pemimpin tertinggi berikutnya adalah majelis pakar yang terdiri atas 88 anggota, yang mereka ini juga adalah ulama. Lalu presiden di sini buat apa? Tugasnya sama seperti presiden di negara kita Indonesia. Bedanya presiden Iran dalam memutuskan atau mengeluarkan setiap kebijakan harus mendapatkan izin dari pemimpin tertinggi. Presiden Iran sendiri menjabat selama 4 tahun di dalam setiap periode dan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Aturan unik di negara Iran. Ada sejumlah aturan dan kebijakan di negara ini yang menurut Paimin itu sangat unik sekali teman-teman. Mari kita bahas. Yang pertama ada aturan pakaian. Ya namanya juga negara Islam, pasti kalian diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan, berlengan panjang dan memakai rok atau celana panjang. Wanita juga diwajibkan untuk memakai jilbab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jilbabnya boleh panjang, cadaran juga boleh, cuma ditaruh kayak gini juga boleh teman-teman. Yang penting memakai jilbab. Jilbab kayak gini nih, mirip kayak di Indonesia zaman dahulu teman-teman. Istri-istri kiai zaman dahulu, jilbabnya juga kayak begini. Lalu aturan yang kedua yaitu dilarang murtad atau pindah agama. Dari agama Islam ke agama yang lain. Warga yang ketahuan murtad akan terkena hukuman mati. Lalu aturan yang ketiga, dilarang sembarangan memfoto gedung pemerintahan. Termasuk pakai drone untuk memvideo juga harus kalian hindari. Soalnya ada nih beberapa kasus turis asing yang ditangkap karena menggunakan drone. Karena takutnya kalian bakal dianggap sebagai mata-mata. Lalu aturan yang keempat, kalian dilarang bersentuhan dengan lawan jenis. Terutama saat kalian berada di tempat umum. Termasuk LGBT juga dilarang keras untuk masuk ke negara ini. Satu lagi, lawan jenis yang belum menikah atau memiliki hubungan kekerabatan dilarang untuk tinggal di ruangan yang sama. Contohnya, kalian kan wisatawan dari Indonesia. Kalian datang berdua tuh sama pacar, ucluk-ucluk lalu menginap di sebuah hotel. Nah, kalian dilarang untuk sekamar bersama. Kalau kalian ketahuan sekamar bersama, maka kalian akan ditangkap polisi dan dikenai pasal perzinaan. Itu pun kalau ketahuan ya teman-teman. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar.
si Raja Minyak. Negara Iran merupakan negara yang sangat beruntung karena dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alamnya. Tahukah kalian jika negara Iran merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-8 dunia? Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, ternyata Indonesia saja tidak masuk ke dalam 20 besar. Negara Iran juga merupakan negara penghasil gas alam terbesar ketiga dunia. Kalau ini, negara kita Indonesia masih masuk teman-teman, tepatnya di peringkat 15 dunia. So, kalian jangan pernah bilang lagi, Indonesia negara kaya minyak dan gas, kenapa kita miskin? Kenapa pertalite naik? Dan lain sebagainya. Karena produksi migas kita memang tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh netizen selama ini. Wisata di negara Iran. Kali ini, Pak Imin mau ajakin kalian semua berkunjung ke negara Iran. Tepatnya di kota Isfahan atau Esfahan atau Sepahan. Sama aja teman-teman. Emang ada apa sih di kota ini? Yuk kita berkunjung sama-sama ya teman-teman. Mari kita berangkat. Isfahan merupakan kota terbesar ketiga di negara Iran setelah ibu kota Teheran dan kota Mashhad. Kota ini juga menjadi tempat fasilitas penelitian nuklir Iran. Namun di balik itu semua, kota ini merupakan kota pariwisata terbaik di negara Iran, teman-teman. Terletak 340 km di selatan kota Teheran, kota Isfahan memiliki keindahan yang luar biasa indah. Kalian bisa lihat itu? Masya Allah, bagus banget teman-teman. Isfahan sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yaitu Aspadana, yang artinya tempat berkumpulnya tentara. Hal ini dikarenakan di zaman kerajaan Persia kuno dahulu, tempat ini digunakan sebagai markas militer bagi pasukan Persia, yang kalian tahu terkenal sangat kuat. Kota ini teman-teman memiliki luas wilayah sebesar 551 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2,2 juta jiwa. Patut kalian ketahui jika Isfahan merupakan kota penghasil karpet Persia terbaik di negara Iran. Karpet Iran sendiri terkenal sejak dahulu sebagai karpet berkualitas terbaik. Di kota Isfahan ini, kalian bisa menemukan Shah Square. Ini dia. Ini merupakan ikon kota Isfahan, teman-teman. Alun-alun kota ini merupakan situs bersejarah yang kini masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Alun-alun ini dibangun pada tahun 1598 dan dikelilingi oleh berbagai bangunan bersejarah lainnya. Selain bersejarah, bangunan di sini juga sangat indah sekali, teman-teman. Tuh. Selain dapat melihat bangunannya yang sangat keren, kalian juga dapat menemukan para penduduk Iran yang sedang berlalu lalang. Apalagi buat kalian para jomblo, kalian bisa sekalian cari jodoh. Ada juga Istana Ali Kapu di sebelah barat alun-alun. Istana megah ini dibangun pada tahun 1597 oleh Kekaisaran Safawi.
Istana ini sendiri dibuat sebagai kediaman Kaisar Persia dari dinasti Safawi. Istana 6 lantai ini juga memiliki keindahan yang luar biasa cantik, teman-teman. Di sisi selatan alun-alun terdapat sebuah masjid besar yang bernama Masjid Shah. Masjid ini juga dibangun pada masa Kekaisaran Safawi pada tahun 1611. Lalu ada juga Masjid Syekh Lotfollah yang letaknya di timur alun-alun. Masjid megah ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dan lagi-lagi dibangun oleh Kekaisaran Safawi pada tahun 1598. Indah banget kan teman-teman? Berada di sisi utara alun-alun ada gerbang Geisari sebagai pintu keluar masuk ke tempat ini, teman-teman. Gerbang ini juga terhubung menuju Isfahan Bazar untuk kalian mencari oleh-oleh. Di kota Isfahan ini, kita juga bisa mengunjungi Istana Chehel Sultan yang dibangun pada tahun 1647 di zaman Kekaisaran Safawi. Istana ini dibangun untuk tempat menerima tamu pejabat dan duta besar dari negara lain. Selanjutnya ada Katedral Fang, sebuah katedral yang sangat legend di kota Isfahan. Katedral ini sendiri dibangun pada tahun 1606 oleh orang-orang Armenia yang beragama Kristen. Di zaman itu, Kekaisaran Safawi menjunjung tinggi keberagamaan antara umat Muslim, Nasrani, Yahudi, Zoroaster hidup secara berdampingan. Di kota indah ini, kita juga bisa mampir ke Masjid Jameh Isfahan. Masjid ini dibangun pada saat berkuasanya Khalifah Al-Mansur dari Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 771. Kalian juga jangan lupa untuk mampir ke Jembatan Khaju. Jembatan sepanjang 137 meter ini dibangun pada tahun 1650. Selain Jembatan Khaju, ada juga Jembatan Sio Sepol yang juga tak kalah indahnya. Jembatan ini panjangnya 297 meter dan dibangun pada tahun 1599. Jembatan ini kalau malam juga cakep banget, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik berkunjung ke kota Isfahan, Iran?
Untuk tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta Isfahan Iran sekitar 17 juta rupiah per orang. Hal unik di negara Iran. Tahukah kalian jika mengacungkan jempol di negara Iran dianggap tidak sopan? Karena ini diartikan sebagai tanda persetujuan orang-orang barat. Sehingga masyarakat di negara Iran menganggapnya itu sangat buruk. Jadi tolong jangan lakukan itu ya teman-teman. Tidak seperti negara lain di dunia yang hari libur kerjanya itu hari Minggu. Di negara ini hari libur berada di hari Jumat. Tahukah kalian jika nikah singkat atau mut'ah diperbolehkan di dalam sebagian besar aliran Syiah, termasuk Syiah 12 yang ada di negara Iran ini. Nikah mut'ah itu artinya nikah sementara teman-teman. Contoh nih, kalian para cowok-cowok jomblo pas liburan ke negara Iran terus mau nikahin cewek. Nah, kalian bisa nikah mut'ah selama 7 hari. Boleh. Asalkan kalian kuat untuk membayar maharnya. Harganya sejumlah kesepakatan. Tapi tak hanya di Syiah aja teman-teman. Di beberapa aliran Sunni juga ada praktek yang hampir-hampir mirip. Yaitu nikah siri. Ada yang tahu? Bedanya kalau nikah siri tidak ada batasan waktu. Udah gitu aja teman-teman. Demikianlah fakta unik dan menarik tentang negara Iran. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Jika kalian suka tentang negara Iran, bakalan Paimin siapkan nanti part yang kedua. Dijamin sangat bagus banget. Salah satunya tentang sejarah Syiah, kebijakan pemerintah Iran, serta wisata komplit di negara Iran yang dijamin sangat muantul. Udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.